Assalamualaikum teman-teman, halo teman-teman Aslam. Jumpa lagi bersama saya Adim dan masih tetap membahas putaran gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis. Oke teman-teman, jadi di season kali ini saya tuh cuma ingin bercerita tentang, karena ada yang ada yang bertanya gitu teman-teman, Bang, dan request ya, intinya ini request dari kalian ya teman-teman. Jadi Bang, tolong buatkan video tentang saat saya terkena gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis, kegiatan saya gitu sehari-harinya teman-teman ya. Nah, jadi di video ini saya cuma akan membahas seperti itu karena ini request dari kalian ya teman-teman. Sebelum lanjut ke pembahasannya, seperti biasa teman-teman yang belum subscribe video ataupun channel saya, tolong di subscribe teman-teman. Subscribe itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal menekan tombol tulisan subscribe di bawah video ini dan dinyalakan juga lonceng notifikasinya, jangan lupa like juga. Dan buat kalian yang belum follow akunnya, tolong di follow akunnya teman-teman ya. Follow itu mudah dan gratis teman-teman, itu tinggal klik tulisan ikuti ataupun follow di keselak di samping profil dan nama saya teman-temannya. Jangan juga dinyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa di like dan di share juga videonya teman-teman, agar videonya berkembang. Dan jika videonya berkembang, itu akan menambah semangat untuk saya untuk terus upload terus video-video seputaran gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis. Dan semoga video dan pengalaman saya ini bermanfaat ya teman-teman, buat kalian yang belum membaik gitu, teman-teman yang saat ini masih merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis. Dan semoga saja video-video saya ini bisa memotivasi, menjadi panduan ataupun patokan, ataupun hanya sekedar menemani teman-teman yang belum membaik dari gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis. Oke teman-teman, ini sebenarnya agak ngeri juga nih, takut turun hujan teman-teman, saya di sawah tapi kayaknya masih terang ya. Oke teman-teman, jadi saya di season kali ini cuma mau berbagi sharing apa saja kegiatan saya gitu teman-teman saat terkena gangguan asam lambung gitu sehari-harinya. Itu karena lumayan lama teman-teman ya, saya tuh parah-parahnya sekitar 7-8 bulanan ya kalau nggak salah, kurang lebih ya seperti itu. Dan untuk pembaikan itu sekitar semenjak saya menerapkan metodenya gitu teman-teman, memahami apa itu gangguan asam lambung dan menerapkan metode-metodenya gitu teman-teman, itu pembaikannya lumayan drastis teman-teman ya, daripada dibandingkan saya mengkonsumsi obat-obatan ataupun herbal-herbalan teman-teman ya. Dan semenjak saya memahami dan menerapkan metodenya, saya tidak menggunakan obat ataupun herbal, hanya fokus saja di metodenya gitu teman-teman ya. Metodenya sebenarnya sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya teman-teman ya. Metodenya itu 3P, dan sering minum air hangat pelan-pelan gitu teman-teman, dan sering mengalihkan pemikiran negatif gitu teman-teman, tidak cuma duduk rileks saja di rumah rasakan penyakit, rasakan sensasi, itu tidak boleh ya. Nah, jadi apa saja nih Bang kegiatan saya saat terkena gangguan asam lambung, godaan seti psikomatis. Jadi ini akunnya saya lupa tuh yang bertanya siapa, tapi ini bisa menjadi, mudah-mudahan bisa menjadi patokan ataupun panduan bagi kalian ya. Jadi yang pertama, di pagi hari itu saya sebelum melakukan aktivitas ataupun kegiatan teman-teman, di saat terkena gangguan asam lambung, itu saya bangun tidur itu minum segelas air hangat, segelas besar ya teman-teman, bukan gelas kecil tapi gelas besar. Itu saya minum dulu air hangat. Nah, kalau misalkan sarapannya sudah siap, biasanya sih walaupun saya sarapan belum sudah siap pun, saya minum dulu gitu teman-teman. Saya jeda sekitar 15 menit baru saya sarapan gitu teman-teman ya. Habis sarapan jeda lagi sekitar 15 menit baru minum air hangat lagi gitu teman-teman ya. Jadi saya tuh makan tuh tidak langsung minum teman-teman ya, walaupun saya makan sama sayur yang berkuah, itu kuahnya tidak saya minum dan tidak saya campur ke nasi juga teman-teman. Saya tetap makan itu nasi tidak dikuah gitu teman-teman ya. Nah, 15 menit kemudian ataupun setengah jam saya baru minum gitu teman-teman, paling lama setengah jam lah ya. Dan terus setelah makan minum, kalau misalkan masih pagi banget nih, saya bantu-bantu istri teman-teman ya. Ya seperti nyapu gitu teman-teman ya, pokoknya jadi bapak-bapak, apa ya, bapak-bapak bucin lah ya. Bapak-bapak bucin ya, seperti itu teman-teman ya, jadi bapak-bapak bucin, seperti ya bantu-bantu nyapu, terus ngepel, sampai nyuci loh teman-teman ya.
Saya itu sampai nyuci ya teman-teman, nyuci baju gitu, nyuci pakaian lah ya, intinya pakaian saya terus pakaian anak istri saya teman-teman ya. Itu saya sengaja kerjakan teman-teman. Kenapa? Walaupun istri itu melarangnya gitu teman, gak usah lah, gak usah nyuci katanya. Tapi saya kekeh gitu teman-teman, ingin membantu ya, karena yang pertama itu bisa membuat saya bahagia, bisa membantu istri saya gitu teman-teman. Yang keduanya supaya saya ada aktivitas gitu teman-teman, tidak hanya melamun ataupun duduk saja gitu teman. Itu waktu saya masih apa ya, masih takut untuk keluar gitu teman-teman, itu masih takut ya teman-teman. Terus saya tuh bantu nyuci, terus ngepel ya teman-teman, terus apa ya, beberes rumah lah pokoknya, jadi bucin lah intinya ya. Jadi jadi bapak-bapak bucin aja gitu teman-teman. Dan itu teman-teman, terus agak siang dikit terus saya nonton-nonton komedi gitu teman-teman ya, nonton-nonton apa ya, hiburan gitu, apa aja hiburan kan banyak teman-teman ya. Kalau waktu itu saya belum berani keluar-keluar jauh-jauh gitu teman-teman ya, masih di sekitaran rumah gitu teman-teman. Kalau di sekitaran rumah paling bisa nonton-nonton, ataupun kebetulan orang tua tuh punya eh, peliharaan gitu teman-teman, seperti kerbau ya, punya peliharaan. Dan terus saya tuh bantu-bantu membersihkan kandang gitu teman-teman ya, itu untuk berkegiatan gitu teman-teman. Jadi tidak, walaupun banyak banyak banget sebenarnya teman-teman, sensasinya banyak banget dah. Dari sensasi medis itu masih banyak banget ya teman-teman, seperti kembung panas, perut pokoknya teman-teman itu tahu sendirilah rasanya ya, gangguan asam lambung itu seperti apa ya, seperti itu teman-teman. Masih banyak banget sensasinya, intinya itu saya paksakan gitu teman-teman untuk beraktivitas ya yang ringan-ringan seperti itu ya. Seperti bersih-bersih kandang, terus ngasih umpan gitu teman-teman. Terus pelihara ayam, dulu saya senangnya ayam pelihara ayam. Terus waktu itu siangnya itu kebetulan istri saya itu ada kegiatan yang namanya bikin paper bag gitu teman-teman. Kertas, dari kertas itu melipat-lipat kertas, itu paper bag ya. Buat sekarang kan untuk kantong-kantong plastik kan dilarang teman-teman ya. Jadi dulu diganti dengan paper bag di Alfa-Alfa gitu teman-teman. Itu ada kegiatan seperti itu teman-teman ya, untuk membantu perekonomian ya. Dulu istri itu sempat sebenarnya semasih saya kerja juga sih sudah bekerja seperti itu teman-teman ya, dibawa ke rumah itu ya teman-teman, dikerjakannya di rumah, dilipatnya gitu teman-teman. Nah itu saya bantu-bantu istri seperti melipat seperti itu teman-teman. Jadi ada kegiatan lah, tidak melamun gitu teman-teman, tidak membayang-bayangkan hal-hal yang negatif gitu teman-teman, tidak membayangkan kematian, tidak membayangkan apa ya, sensasi gitu, tidak memikirkan sensasi-sensasi saya dengan melakukan kegiatan gitu teman-teman ya. Apapun itu teman-teman ya, tidak harus mencontoh seperti saya ya teman-teman, karena tidak mungkin sama gitu teman-teman. Jadi apapun itu kegiatannya saya lakukan gitu teman-teman ya, buat kalian tuh ya apa aja gitu teman-teman ya. Nah terus selain itu juga kadang kalau misalkan lagi jenuh gitu teman-teman, kalau di rumah saja kan tidak ada kerjaan nih, misalkan pekerjaan istri saya itu sudah selesai ya, seperti membuat paper bag itu selesai, terus saya ajak main anak aja teman-teman, bercandain gitu teman-teman. Ataupun ya seperti kalau misalkan anak saya lagi main apa gitu teman-teman, saya ikutan gitu teman-teman ya. Dek lagi main apa sih, ayah ikutan dong gitu teman-teman ya. Terus yang kegiatan saya itu yang lain, karena ada lagi tetangga teman-teman ya. Tetangga itu di kebetulan di saya itu masih perkampungan daerah teman-teman ya. Jadi ada sejenis membuat anyaman untuk tatakan oncom gitu teman-teman ya. Jadi ada apa ya, kegiatan apa ya, pokoknya ada sejenis membuat tatakan oncom gitu teman-teman, anyaman gitu dari bambu ya teman-teman. Jadi saya tuh bantu-bantu gitu ya, bantu-bantu itu untuk mengalihkan pemikiran sih sebenarnya teman-teman. Itu membantu membuat seperti itu berkegiatan saya teman-teman ya. Terus makin kesini karena selalu teralihkan ya pemikiran-pemikiran negatifnya, akhirnya saya beranikan diri tuh untuk jalan-jalan teman-teman ya, jalan kaki gitu teman-teman, untuk keliling-keliling kampung ataupun keliling-keliling eh, apa sih ya, keliling perumahan gitu teman-teman ya. Jadi karena di tempat saya itu di perkampungan saya itu sudah tergusur oleh perumahan, jadi ada perumahan-perumahan gitu teman-teman, saya keliling-keliling gitu, jalan-jalan ya. Ya itu setiap harinya saya seperti itu teman-teman ya. Pokoknya habis setelah makan minum, terus bawa perbekalan, misalkan
air gitu teman-teman, air terus nasi ataupun cemilan dibungkus gitu teman-teman ya, di apa sih, pakai tas, bawa tas gitu, tas kecil teman-teman. Seperti itu teman-teman. Itu sekitar berapa bulan ya saya melakukan metode seperti itu, nggak lama sih, sekitar 2 bulanan teman-teman ya. Kegiatan saya seperti itu 2 bulanan teman-teman, setelah memahami gitu teman-teman. Setelah memahami itu tuh kegiatan saya tuh seperti itu sekitar 2 bulanan, terus ditambah lagi makin berani gitu teman-teman ya, makin berani. Terus saya mencoba untuk lebih jauh lagi bersepeda ya teman-teman. Terus bawa sepeda karena di tempat saya tuh ada lumayan, ada gimana ya, kalau orang lain tuh ke tempat saya tuh ada tempat wisata, tapi bukan tempat wisata banget gitu teman-teman. Apa ya, untuk orang-orang yang goes itu biasanya ke situ gitu teman-teman, ke danau, namanya Danau Situ ya. Di situ biasanya pagi-pagi rame sama sore gitu teman-teman. Jadi dulu tuh saya memberanikan diri ya, walaupun memang kalau untuk orang yang sehat gitu, orang yang tidak terkena gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis itu tuh sebenarnya deket banget ya dari rumah saya, itu sekitar beberapa kilo gitu teman-teman. Beda desa lah ya, beda desa, ada itu intinya perbatasan desa ya. Tuh, terus saya lakukan seperti itu teman-teman ya, setiap hari. Jadi nggak setiap hari sih, yang awal-awal sih kadang-kadang 2 atau 3 hari sekali gitu teman-teman ya. Terus makin nyaman, akhirnya saya setiap hari seperti itu teman-teman. Itu sekitar beberapa bulan tuh ya, ada sekitar bersepeda itu teman-teman. Saya sepedahan itu, olahraga bersepeda itu sekitar hampir kurang lebih 2 bulan teman-teman ya, 2 bulan gitu. Terus pokoknya kalau sudah agak berani gitu, saya paksain gitu teman-teman ya. Dan itu membuat makin saya membaik gitu teman-teman ya. Akhirnya saya karena merasa makin baik gitu teman-teman, terus saya berpikiran, saya mau masuk kerja nih gitu kan teman-teman ya. Jadi akhirnya setelah merasa makin baik, walaupun itu sensasinya masih banyak sih sebenarnya teman-teman ya, tapi karena mental saya sudah kuat di situ teman-teman. Jadi karena yang utama itu sebenarnya mental ya teman-teman. Sebenarnya mental teman-teman ya. Kalau misalkan ada sensasi, kalau mentalnya sudah kuat, itu numpang lewat doang sih sebenarnya teman-teman ya. Ya, jadi karena mentalnya sudah kuat walaupun masih banyak sensasi, saya waktu itu mencoba, karena ekonomi juga sudah makin down ya teman-teman, makin pokoknya kebutuhan untuk makan ya teman-teman, untuk anak istri, anak sekolah gitu teman-teman. Akhirnya di situ saya menekatkan diri saya untuk masuk kerja lagi ya. Itu waktu itu saya bilang ke istri, saya mau masuk kerja lagi ya. Walaupun di awal-awal teman-teman itu sekitar 2 bulanan saya masuk kerja tuh seminggu tuh paling 4 hari gitu teman-teman ya. Dalam seminggu itu tuh paling 4 hari saya masuk kerja. Terus makin kesini makin apa ya, makin bertambah gitu, kadang 5 hari gitu teman-teman. Terus makin full. Dan dalam 2 bulan itu alhamdulillah teman-teman ya, yang saya takutkan itu sebenarnya tidak terjadi teman-teman. Nah, jadi buat kalian ini semoga saja menjadi motivasi teman-teman ya. Karena memang untuk gangguan asam lambung dan anxiety psoriasis itu 99% dipengaruhi pikiran teman-teman ya. Kalau misalkan mental kalian itu sudah kuat ya, sebenarnya untuk gangguan asam lambung itu gangguan rumahan teman-teman. Gangguan yang hari-hari sebelum terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis pun kalian itu merasakan teman-teman ya, seperti gangguan perut kembung teman-teman, itu pernah kalian rasakan. Begah pernah dulu juga kalian rasakan gitu teman-teman ya. Seperti dada panas itu dulu juga kalian pernah merasakannya. Cuman bedanya dengan sekarang, dulu kalian mentalnya tidak kena gitu teman-teman. Mental kalian itu dulu masih mental baja, dan sekarang itu kalian mentalnya mental tempe gitu teman-teman. Perbedaannya hanya di situ saja sebenarnya. Kenapa menjadi mental tempe nih bang? Ya karena di awal-awal terkena gangguan asam lambung GERD anxiety psoriasis itu rasanya mau teman-teman ya. Itu sepengalaman saya sendiri teman-teman, dan itu sensasinya memang luar biasa teman-teman ya. Sensasinya memang dari napas berat gitu teman-teman, terus keleyengan, berdiri aja seperti tidak seperti ngambang gitu teman-teman. Berdiri saja seperti ngambang, karena setelah merasakan sensasi seperti itu pikirannya melayang teman-teman.
jangan-jangan ini adalah tanda-tanda kematian gitu teman. Jangan-jangan ini akhir dari hidup saya. Nah di situ kalian ada traumanya di situ teman-teman. Karena ada trauma, kalian itu tubuh kalian itu menjadi sensitif teman-teman. Tubuh kalian menjadi sensitif, dan karena tubuh kalian itu sensitif, karena kalian apa sih karena kalian itu ada trauma, tubuh kalian itu jadi waspada teman-teman ya. Karena saking terus-terusan waspada, akhirnya tubuh kalian itu menjadi sensitif ya teman-teman. Sensitivitas tubuh kalian itu meningkat gitu teman-teman. Hal sekecil apapun ya teman-teman, itu selalu dipikirkan dengan jauh, selalu dipikirkan dengan berlebihan gitu teman ya teman-teman ya. Jadi dianggaplah penyakit lebay sebenarnya teman-teman ya. Kenapa penyakit lebay ya? Karena untuk jalan-jalan saja, untuk keluar rumah saja nih teman-teman. Dulu pengalaman saya untuk keluar rumah saja di awal-awal itu berpikirnya minta ampun teman-teman ya. Berpikirnya itu kemana-mana ya teman-teman. Waduh, jangan-jangan saya mau jalan-jalan, dan nanti kalau misalkan saya jalan-jalan, nanti di jalan itu saya kelayangan teman-teman, terus saya pingsan, terus saya mati gitu teman-teman ya. Itu yang selalu dipikirkan ya, itu pengalaman saya teman-teman ya. Saya selalu berpikiran seperti itu gitu teman-teman. Itu sebenarnya hanya permainan pikiran saja teman-teman ya. Karena setelah saya lakukan jalan-jalan, menjalankan metodenya gitu teman-teman, karena jalan-jalan itu bagus dan baik juga untuk pemulihan gitu teman-teman. Setelah saya melakukan jalan-jalan ya, karena tidak terjadi apa-apa gitu teman-teman ya, selama kita itu sudah makan, sudah minum. Kalau misalkan mau mencoba melakukan metodenya teman-teman, yang seperti saya bilang, melakukan jalan-jalan ya, itu lakukan saja teman-teman. Jangan banyak mikir, intinya jangan banyak mikir. Kalau misalkan kalian banyak mikir, mau sampai kapan teman-teman kalian itu terpuruk teman-teman, menderita ya, menderita yang gak jelas gitu teman. Kenapa nggak jelas ya? Gak jelas aja. Kenapa mau keluar rumah saja takut? Kenapa mau jalan-jalan saja takut? Ya teman-teman ya, itu cuma permainan pikiran saja. Jadi kalau misalkan kalian itu ada pemikiran-pemikiran tentang yang kalian takutkan, kalian alihkan saja dengan pemikiran-pemikiran yang membuat kalian itu bahagia, yang membuat kalian itu bangkit, yang membuat kalian itu semangat. Seperti itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi buat bang siapa nih saya lupa tuh yang request keseharian saya saat terkena gangguan asam lambung GERD ACT psoriasis seperti itu teman-teman ya. Selain menjalankan metodenya gitu teman-teman, itu ya keseharian saya. Jadi kadang mancing gitu teman-teman ya, kadang main ke kawan gitu teman-teman ya, kadang ke tetangga gitu. Itu harus dibiasakan teman-teman, agar apa, agar kalian itu terbiasa. Karena apa ya, untuk gangguan asam lambung GERD ACT psoriasis itu perlu pelatihan sebenarnya, perlu pembiasaan ya teman-teman. Karena kita itu apa ya, ya pokoknya intinya harus dibiasakan lagi teman-temannya. Kalian tuh mulai dari nol ya. Mulai lagi dari nol, jadi harus dibiasakan lagi ya. Seperti bersosialnya harus dibiasakan lagi, seperti jalan-jalannya harus dibiasakan lagi. Pokoknya untuk melatih mental itu kalian harus membiasakan gitu teman-teman. Nah oke, seperti itu ya teman-teman untuk pembahasan keseharian saya saat terkena gangguan asam lambung GERD ACT psoriasis seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian semoga saja memotivasi dan menjadi patokan bahwa untuk gangguan asam lambung GERD ACT psoriasis ini tidak berbahaya, hanya butuh pembiasaan saja gitu teman-teman ya. Dan buat kalian yang masih merasakan medisnya gitu teman-teman, dijaga saja asupan makanannya, asupan minumnya teman-teman ya. Dijaga pola pikirnya, dijaga pola hidupnya gitu teman-teman. Jangan bergadang, sering olahraga di pagi hari gitu teman-teman. Jadi cukupi saja makan kalian, cukupi saja minumnya teman-teman, karena tubuh kita itu untuk perbaikan itu perlu banyak makan, perlu banyak minum gitu teman-teman ya. Oke, seperti itu teman-teman ya. Sebelum saya akhiri teman-teman videonya, semoga kalian itu cepat membaik, cepat pulih, cepat kembali lagi kebahagiaan kalian yang dulu gitu teman-teman ya. Semoga semua yang tentang yang kalian apa sih ngomong semua tentang pokoknya semua yang kebahagiaan kalian dulu itu semoga kembali lagi gitu teman-teman. Dan semoga juga doakan juga saya teman-teman ya, semoga saya itu tetap sehat, tetap ceria, dan semoga bisa tetap menemani kalian gitu teman-teman ya.
yang belum membaik dari gangguan asam lambung dan asam episomatis. Oke teman-teman, saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.